hal lagi. Aku baru pulang magang dan aku baru beres masak. Ini cuman apa ya, jamur dan paha ayam gitulah. Aku pakein bumbu kari. Tapi sebelum makan aku mau yaping sedikit. Kita pegang aja kali ya ininya. Oke. Jadi di video sebelumnya kan aku pernah jelasin ya, kalau misalnya aku menghadapi sesuatu atau misalnya aku merasakan perasaan sesuatu, itu aku selalu mencoba untuk mencerna perasaanku dulu. Terus aku mencari tahu kan, sebenarnya perasaan aku ini tuh berasal dari apa. Tapi sebenarnya mau aku bahas di sini adalah framework yang aku pakai itu sebenarnya mungkin kayak root cause analysis. Kayak misalnya, oh aku lagi ngerasa sedih, terus aku ngerasa marah, terus nanti aku identify sebenarnya kenapa aku sedih, terus juga nanti aku identify lagi kenapa aku marah, dan aku selalu mencari tahu sebenarnya root cause dari perasaan marah, perasaan sedih aku tuh kenapa sih. Hal ini pun nggak cuman soal perasaan doang. Kadang juga kalau misalnya aku menghadapi suatu problem, aku mencoba mengidentify kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Let's say misalnya aku failed, aku coba identify faktor apa aja yang mempengaruhi aku failed pada saat itu. Terus ya udah, akhirnya kayak ketemu root cause-nya, dan dari situ aku mencoba untuk memperbaiki on that spot di root cause itu. Terlalu technical, dan aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa mengidentifikasi diri aku, kehidupanku dengan root cause analysis. Mungkin karena BCC, and I think it works gitu di kehidupan sehari-hari kita as a human. Jadi aku sambil belajar root cause analysis untuk business competition, tapi aku juga mencoba untuk mengimplementasikannya di kehidupan aku. Tapi sekitar kayaknya hampir setahunan yang lalu, aku sedang dihadapkan kondisi yang aku tuh ngerasa frustasi banget gitu. Terus aku kayak mencoba untuk identify kan, sebenarnya ada life events apa aja sih belakangan itu yang bisa bikin aku frustasi. Dan aku tuh mencoba mencari sumbernya. Sebenarnya ini kenapa sih? Kenapa aku ngerasa sangat sefrustasi ini, dan apakah perasaan frustasi aku itu tuh valid atau cuman kayak aku terlalu banyak overthink gitu. Sampai karena aku tidak menemukan si root cause-nya itu, aku memanfaatkan layanan psikolog di kampus karena satu gratis, dan ya karena aku masih mahasiswa dan bisa dimanfaatkan, ya kenapa enggak. Dan aku juga ngerasa kalau misalnya pada saat itu aku memang membutuhkan seseorang yang seorang profesional yang bisa kasih aku advice dengan lebih rasional dan lebih pengen didengerin juga sih. Karena sebenarnya aku kayak I talk to my friends dan lain-lain, tapi ternyata hal itu tidak menyudahi rasa frustasi aku. Karena kadang once we talk with our friends or peers gitu, perasaan kayak sedih atau apapun itu kan bisa lebih mereda ya. Tapi pada saat itu tuh aku tidak merasa mereda gitu, frustasi terus gitu. Terus aku cerita ke ibunya kayak, oke ibu, di kehidupan aku yang sekarang ini aku mencoba untuk selalu mengenali perasaan aku, kayak apakah perasaan itu tuh valid atau enggak, terus penyebabnya apa, kenapa, dan aku harus bagaimana dalam menyikapi perasaan itu. Tapi aku bilang ke ibunya, tapi aku gak tahu, kayak semua hal terasa sangat membingungkan. Terus ibunya bilang kalau sebetulnya kalau misalnya aku ada di posisi seperti itu, ya memang gak seharusnya digali lebih dalam gitu loh. Karena mungkin gak semua pertanyaan yang ada di kepala aku itu bisa dijawab pada saat itu. Dan pada saat itu juga memang kayak too much going on, too much on my plate. Jadi kayak untuk otak aku mencerna semua hal itu nggak seefektif biasanya, karena memang ada banyak hal yang sedang terjadi. Jadi instead of terus aja mencari benang merahnya dan akhirnya nggak ketemu-ketemu, ya akhirnya frustasi terus kan. Jadi memang dibiarkan aja. Terus aku merasa kayak iya ya, apa sebenarnya aku frustasi karena aku tuh terus mencari jawaban, dan jawaban itu tuh gak pernah aku temuin di mana-mana gitu. Aku bingung sendiri, aku bingung dengan diriku sendiri. Terus akhirnya dari situ aku
berhenti untuk bertanya kayak kenapa ini terjadi, kenapa ini begitu, kenapa ini begitu, dan lebih fokus ya udah menjalani hari seperti biasanya aja gitu. Dari situ aku belajar kalau tidak semua hal itu harus ada jawabannya. Mungkin sesuatu hal itu memang harus dibiarkan begitu aja tanpa ada jawabannya. Udah, sebenarnya itu aja aku pengen ngomongin. Karena kayak I learned so much things selama kuliah. Dan itu tuh aku cukup tertampar dengan, nggak tertampar juga sih, tapi kayak aku merasa kayak oh iya ya benar juga perkataan ibunya kalau misalnya sedang terjadi banyak hal di hidup aku, ya instead of mencari benang merahnya lebih baik ya udah dibiarkan aja pertanyaannya tanpa ada jawaban. Oh, mungkin buat teman-teman yang udah pernah belajar root cause analysis, kayak cobain deh di hidup kalian. Coba untuk diimplementasiin di hidup kalian biar bisa fokus gitu. Kayak sebenarnya salahnya tuh di mana dan spot apa yang sebenarnya harus diperbaiki. Kayak intinya kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar root cause analysis, coba diimplementasiin di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya belum pernah belajar, cobain deh belajar. Karena menurut aku frameworks ini tuh sangat membantu dalam menyelesaikan hal-hal yang terjadi, nggak cuman di pekerjaan aja, tapi mungkin juga di kehidupan sehari-hari kayak our feelings, terus atau enggak kayak personal struggles dan lain-lain. Jadinya tuh kita bisa lebih fokus dalam menyelesaikan masalah yang ada gitu loh. Karena kan kayak masalah tuh random ya, terus bisa ada banyak, terus bisa terkait satu sama lain juga. Jadi menurutku, dan karena aku pernah mencoba menerapkan ini, membantu untuk problem solving juga sih, biar fokus juga dalam menyelesaikan masalahnya. Begitu. Sebenarnya aku juga bingung ya kenapa aku mengimplementasikan hal itu, dan itu tuh kayak automatically aja yang kayak kayaknya aku punya masalah, terus aku mau coba pakai root cause analysis. Enggak sih, enggak gitu. Sebenarnya kayak ya udah, kayak aku coba mengidentifikasi, terus aku kayak ini kayaknya kesini deh gitu. Jadi kayak semua hal itu ada di kepala aku aja sih. I don't know it will works tuh banyak orang atau enggak, tapi semoga tipsnya bisa membantu. Oh, satu tambahan lagi, sebenarnya ini nggak terlalu relatable, tapi once we face something, kalau misalnya sesuatu hal terjadi gitu, kayaknya kita lebih baik share ke orang lain deh, yang bisa kita percayai gitu, dan bisa kita mintakan saran, kayak misalnya teman, sahabat, peers, or maybe parents, siblings, apapun itu, pacar, whatever. Karena once we share our problems gitu, itu tuh bisa membuat lebih light. Terus juga if you think you need some professional advice, jangan pernah hesitate untuk pergi ke profesional to seek advice, to seek help. Hopefully orang yang kalian temui profesional itu bisa cocok dengan kalian dan bisa membantu kalian dalam solve problems gitu. Jangan pernah merasa sendiri dan pusing sendiri ya, because we are makhluk sosial. Kok gitu ya, intinya gitu aja sih. Bye, see you on another yapping time.